Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Orang-orang yang makan babi itu hatinya baik. Mengapa bisa baik, saudara? Karena dia nggak suka menghakimi orang lain. Kalau orang-orang yang nggak makan babi, gara-gara dia nggak makan babi, lalu dia memandang rendah orang yang makan babi, saudara. Nah, dari situlah awalnya konflik, saudara. Jadi, Felix Xiao saya yakin dulunya anak baik di rumah. Ya, anak yang baik. Sekarang, saya yakin dia anak yang menyebalkan. Ya, brutal, saudara. Apalagi mau menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah. Ya kan? Anda kebayang enggak betapa ini orang pikirannya culas dan suka bohong sekarang, saudara. Ya, sejak nggak makan babi dia suka bohong, si Felix Xiao ini. Buktinya apa, saudara? Buktinya dia pelintir-pelintir sejarah, ya, terus dia pelintir-pelintir segala macam dipelintir-pelintir sama dia, saudara. Nah, ini ada bukti lagi, saudara ya. Nah, Hani dulu, oh ya, Hani dulu nggak suka ngerampas mayatnya orang ya, orang lagi udah mau dikubur nggak suka ngerampas. Sekarang Hani suka ngerampas mayat, ya. Sekarang Hani suka ngerampas mayat, saudara. Ya Allah, ada apa pokoknya mayatnya dirampas, diambil. Mayat pun sama dia diislamkan, saudara. Mayat pun diislamkan sama Hani. Dulu nggak pernah waktu dia Kristen begitu, sampai sebegitunya bencinya sama orang Kristen. Dulu Hani bilang benci sama orang Islam pun tidak sampai segitunya ya. Sekarang wah ngeri sekali ya Hani ya. Nah, coba yang Islam bisa jawab nggak? Lebih baik Hani yang jadi kafir apa Hani yang jadi mualaf? Apa yang Islam? Masih ya saudara ya, masih buat ruang tanya jawab. Tapi kalau mau kesaksian Anda harus bilang sebelumnya saudara ya. Dan kalau mau bernubuat juga Anda harus izin saya dulu. Nggak boleh di sini sembarangan bernubuat. Nanti bisa ada nubuatan Tuhan Yesus punya anak kembar sama siapa? Kawin sama Ibu V nanti. kacau balau saudara. Itu bukan ajaran Kristen ya, itu jelas kesesatan saudara ya. Karena apa? Tidak tertulis di Alkitab. Ya. Nah, sama ya saudara ya, ketika saya bilang Pastor Dr. Joseph Paulusang, wah ini kejang-kejang saudara ya, gelar palsu. Nah, balik lagi sama, karena dia terbiasa di dalam mualaf center dokter palsu, Dr. Kainam, Dr. Stephen Indra, Dr. Yahya Waloni, Irina Handono, biarawati palsu. Karena dokter siapa lagi itu? Ustadz Bangun Samudra ya, dokter semua, dokternya palsu. Karena di mualaf center itu isinya dokter palsu semua. Jadi ketika saya bilang saya ini dokter teologi, Dr. Joseph Paulusang, kejang-kejang ini Kristen, nggak percaya kalau ada dokter. Joseph Paulusang itu bisa jadi dokter, itu nggak percaya ini Kristen. Karena apa? Karena di mualaf center itu penuh dengan dokter palsu. Jadi wajar-wajar saja, saudara ya. Saja Anda nggak usah heran, ya. Yang kejang-kejang begitu si Ani Kristian itu ya itu tadi. Karena hidupnya biasa dengan kepalsuan, kalau ada yang asli dia bingung. Orang kalau biasa pegang uang palsu, orang kalau biasa pegang Rolex palsu, dikasih Rolex asli dia keder, saudara. Orang kalau biasa pegang pakai sepatu palsu, sepatu Nike palsu atau Adidas palsu, dikasih yang asli dia bingung, saudara. Dia bahkan mungkin nggak. Orang kalau biasa hidup dengan kepalsuan, dikasih barang asli dia keder, saudara. Begitu dikasih yang asli yaitu Injil kok Injil ya jadi ikut-ikutan itu Alkitab Kristen, mereka kejang-kejang saudara ya, kejang-kejang karena mereka sudah dari kecil dibiasa hidup dengan kepalsuan. Begitu dikasih yang asli mereka bingung saudara, ya kan? Bener Ragnar, dikira palsu juga. Ya kan, semua palsu, hidupnya penuh dengan kepalsuan. Orang kalau biasa hidupnya seumur hidupnya itu biasa dengan kepalsuan, dikasih realita dia nggak bisa terima, saudara. Ya, orang kalau hidupnya penuh dengan kepalsuan, dikasih realita, dia tidak akan bisa terima, ngamuk, saudara. Percaya nggak? Buktinya kalau Anda sama ini punya orang tua, Anda pikir itu orang tuamu, tiba-tiba Anda umur 17 tahun dikasih tahu, kamu itu anak pungut. Apa yang saudara pertama kali reaksi? Marah.
Anda dari kecil mengira bahwa orang tuamu itu adalah orang tuamu asli. Umur 17 tahun Anda dikasih tahu itu orang tuamu itu orang tua adopsi kamu. Kamu anak pungut. Apa yang terjadi saudara? Saudara kan marah. Ya kan? 90% itu pasti marah dulu saudara. Nangis, sedih, marah, terpukul. Ya kan? Karena Anda terbiasa dengan kepalsuan. Ya kan? Ngeri ya? Ngeri saudara. Kalau Anda hidup biasa dengan realita, miskin ya miskin. Orang Indonesia ini terbiasa dengan kepalsuan ya. Kalau orang miskin dibilang apa saudara? Bahasa ininya untuk memperhalusnya apa saudara kata orang miskin? Apa saudara? Sampai ada yang bisa ngomong nggak? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Orang miskin itu apa bahasa Indonesianya yang masa nggak ada yang tahu sih? Orang miskin apa ini? Prasejahtera. Itu ya. Ini Sanggam jujur nih. Prasejahtera. Marginal, boleh. Marginal. Prasejahtera. Kalau pelacur, pelacur bahasa ininya apa saudara? Pelacur. Kalau pelacur apa? Tuna susila, kaum duafa juga bisa kalau orang miskin ya. Kalau pelacur apa saudara? Pelacur. Kural bukan. Pekerja seks komersial. Apalagi? Jangan lonte. Lonte mah bahasa bahasa Jakarta. Apalagi? Kupu-kupu malam. Open BO. Apalagi saudara kalau pelacur itu bilangnya? Ayam. Ya bukan ya. Apa saudara? Perempuan tuna susila ya. Pekerja seks komersial. Itu ya saudara ya. Tetapi pada kenyataannya pelacur adalah pelacur. Ya kan? Prostitute ya. Pada kenyataannya orang miskin adalah orang miskin. Jangan bilang prasejahtera. Ya. Bukan marginal juga. Mereka miskin. Sudah. Itulah realita saudara. Anda tidak mau terima realita. Ya kan? Anda tidak mau terima realita. Karena di Indonesia biasa apa saudara? Kalau yang itu tuh menyolok mata. Kenapa ngomongnya prasejahtera? Karena kalau miskin gitu, lalu kenapa nggak mau tolong? Oh, prasejahtera. Itu kan? Itu pelacur loh. Enggak lah, itu kan wanita tunasusila. Ya kan? Itu pengangguran, oh, itu kan tunakarya. Diperhalus. Ya. Sementara kalau karena diperhalus, maka sentuhannya jadi berkurang. Banyak orang miskin di Indonesia. Banyak orang prasejahtera. Orang nggak akan ngeh ya. Indonesia itu banyak sekali persekusi terhadap minoritas, gereja dibakar. Nggak mau saudara, ngomongnya apa? Indonesia ada ketidakadilan sosial. Ya kan, ngomongnya begitu kan? Pada kenyataannya kan ada apa? Ada pembakaran gereja, ada persekusi. Nggak mau ngomong persekusi. Ada nggak pemerintah berani ngomong ada persekusi terhadap minoritas, baik itu Tionghoa maupun Kristen atau Ahmadiyah, siapa nggak berani. Ada ketidakadilan sosial. Selalu ngomongnya begitu, saudara. Ya kan? Sehingga orang tidak terima kenyataan. Nah, karena Anda terbiasa dengan dengan ucapan-ucapan yang membuai seperti itu, Anda tidak nyadari, saudara. Kalau banyak orang kere melarat jiprat di sebelahmu, ya Anda menghindari kata-kata itu. Ya, Anda yang suka ya poligami, sebetulnya kan Anda sedang jadi lonte lanang, saudara. Ya kan? Kawin sama laki-laki perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3, perempuan 4. Terus dicerai yang 2 buat kawin lagi, perempuan lagi. Itu kan lagi jadi lonte lanang. Ya kan? Tapi Anda kan menghindari kata-kata itu. Bahwa kenyataannya Anda sedang jadi pelacur, kenyataannya Anda lagi berzina. Orang yang poligami itu kenyataannya lagi berzina. Faktanya Anda sedang berzina, tapi kan Anda apa? Menghindari kata itu kan. Oh, ini kita nikah siri. Ya kan?
Pada kenyataan itu zina. Nah, karena Anda terbiasa hidup di dalam apa, saudara? Kepalsuan. Ya, orang-orang Indonesia agama apapun hidup dalam kepalsuan, terutama Islam. Ya, karena idenya itu kan ngomongnya diperhalus, tapi sebenarnya sama saja, saudara. Ya kan? Ngomongnya diperhalus, tapi kan sebenarnya sama saja. Tapi Anda nggak terima dikasih tahu seperti itu, Pak, kupra-kupra. Enggak, saya lagi cerita kenyataan. Saya lagi mau singkapkan kepada Anda tentang kenyataan, saudara ya. Ya, saudara ya. Wah, Anda kalau masuk ke sini, Anda masuk dalam komunitas ini, Anda akan diperhadapkan dengan kenyataan. Bukan diperhadapkan dengan ilusi-ilusi agama. Mau yang Kristen, Buddha, Hindu, saya enggak urusan, saudara ya. Anda saya tantang, saya perhadapkan dengan kenyataan, saudara ya. Serius, saudara ya. Dan tadi saya baru ngomong-ngomong dengan seorang ini ya, apa namanya, sahabat saya, saudara ya. Pada kenyataan gereja-gereja juga takut kalau saya hadapkan dengan kenyataan. Ya, pada kenyataannya gereja-gereja takut kalau saya hadapkan dengan kenyataan. Ngeri ya, ngeri saudara. Bentar, saya mau tunjukkan kepada Anda lagi ya. Paham saudara? Apa definisi berubah dalam Islam saudara? Definisi berubah dalam Islam ya saudara ya. Felix Xiao sebelum masuk Islam ya. Felix Xiao. Felix Xiao. Ya, kafir. Mu'alaf. Felix Xiao sebelum waktu masih jadi kafir, maka pakai celana pendek. Setelah jadi mualaf, celana panjang. Dan apa saudara? Androk ya. Apa saudara? Androk ya saudara ya. Ya kan androk itu namanya apa tuh? Yang dia pakai itu ya. Itu pokoknya itu ya. Waktu belum jadi Islam, ya bangun siang. Setelah Islam, bangun jam 4. Ya, terus apa lagi tadi bilangnya? Makan babi. Lalu tidak makan babi. Lalu tadi bilang, itulah hidup yang diubahkan. Itulah hidup yang diubahkan, saudara. Ya, itulah hidup yang diubahkan dalam Islam, saudara ya. Bagaimana dengan Kristen? Waduh, jauh, saudara ya. Ulangi ya, saudara ya, ulangi. Mungkin, saudara ya, mungkin ya, saudara, mungkin ya. Mungkin ya, titiknya Felix Shaw itu dengkul, saudara. Dengkul, saudara ya. Mungkin titiknya dengkul ya. Jadinya dia kalau pakai celana pendek, titiknya kelihatan karena sampai ke dengkul gitu ya, saudara ya. Nah, makanya harus ditutupin. Daster ya, androk itu daster, saudara ya. Mungkin itu ya definisinya, atau dengkul itu adalah titiknya Felix Shaw, saudara. Saya nggak ngerti ya definisinya aurat itu ya, dengkul auratnya. Dengkul itu adalah aurat, saudara ya. Bulu kaki itu aurat, saudara. Kagak ngerti dah saya. Mungkin ada kutilnya, dengkulnya itu aurat juga bisa ya, saudara, kutilnya. Aduh, jadi itulah pengertian yang berubah hidupnya. Itulah hidupnya saya, hidup saya berubah. Ya, hidupnya diubahkan. Dari pakai celana pendek,
jadi celana panjang. Dari bangun siang, lalu bangun jam 4. Makan babi, lalu tidak makan babi. Ya, benar nggak saudara? Saya kasih tahu saudara ya. Gara-gara ditutupin saudara ya. Kalau pakai celana pendek jadi celana panjang, hidup jadi dirubah. Ya, waktu SD saya celana pendek saudara ya. SMP celana pendek, begitu SMA celana panjang. Tapi bukan karena saya jadi mualaf saudara ya. Tapi karena peraturan sekolah begitu ya. Saya SD, SMP celana pendek ya. SMA saya pakai celana panjang. Tapi kalau di ini gimana? Kalau di Eropa, saudara kalau lagi musim dingin begini, Anda pergi SD pakai celana pendek, saudara beku, saudara. Bukan cuma dengkulnya beku, titiknya beku, saudara. Ya, kayak nanti jadi kayak burung diawetkan gitu loh, saudara. Kebayang enggak? Ini sekarang suhunya berapa derajat nih? Oh, ini 6 derajat, masih baik, saudara ya, 6 derajat ini. Kemarin -3 saudara ya. Kemarin -3. Coba Anda pakai celana pendek ke depan saudara. Wah, burungmu jadi kayak ini saudara ya. Burungnya jadi kayak awetan yang diformalin tuh loh. Burung yang diformalin lagi. Lagi begitu ya. Beku. Gitu ya. Aduh. Ya saudara ya, -3 derajat pakai celana pendek yang bener aja saudara ya. Tapi bukan karena mualaf saudara ya, karena dingin. Ya saudara ya, karena dingin. Ya terus bangun siang saudara, sama bangun jam 4. Saudara, tak kasih tahu ya saudara ya, Hitler itu bangunnya jam 4 pagi saudara. Hitler itu bangunnya pagi. Dia orang yang sangat disiplin saudara ya. Tahu ya, Hitler itu bangunnya pagi. Tetapi ya, si Churchill itu Perdana Menteri Inggris itu ya, musuhnya Hitler, bangunnya siang saudara. Hitler itu tidak minum alkohol saudara ya. Churchill itu pemabuk saudara. Churchill itu pemabuk. Ya, apa yang terjadi saudara? Hitler kan dianggap monster kan, Churchill dianggap pahlawan kan. Churchill itu bangunnya siang saudara. Apakah orang yang bangun siang itu pasti jelek saudara? Enggak ya saudara ya. Belum tentu saudara. Apakah orang yang minum alkohol terus jelek? Belum tentu saudara ya. Di Inggris itu ya, wah itu rajanya bir saudara ya. Orang Inggris rajanya minum bir. Negaranya lebih makmur daripada Indonesia yang melarang bir loh saudara ya. 0% alkohol. Eropa itu banyak ya, whisky, ya anggur, ya. Tapi Eropa lebih makmur loh daripada Indonesia yang melarang, yang punya perdanya banyak ya, perda 0% alkohol itu. Nyadari nggak Anda saudara? Indonesia itu katanya bangunnya jam 4 pagi, orang-orang Arab lah. Ya bangunnya jam 4 pagi. Tapi orang-orang Arab itu bodoh-bodoh loh saudara, serius. Ya orang Arab itu bodoh-bodoh. Orang Eropa itu rata-rata bangunnya di atas jam 5 saudara. Nggak ada, kayaknya jarang ketemu lah orang orang Eropa bangun di bawah jam 5, bangunnya di bawah jam 5. Rata-rata paling pagi ya jam 7 kali saudara ya, saya rata-rata ya. Jam 7 bangunnya. Wah, Anda kebayang nggak saudara? Tapi kenapa lebih makmur? Ya, makan babi saudara. Dulu Felix Shaw nggak makan babi, sekarang makan babu. Dulu nggak makan babi, sekarang makan babu. Nah, pertanyaannya lagi saudara, ya, saudara, pada kenyataannya orang-orang yang makan babi itu hatinya baik loh saudara. Benar nggak? Orang yang makan babi, ya, hatinya baik saudara. Dibanding dengan orang yang tidak makan babi. Kecuali orang Israel. Nah, nanti tak tunjukkan kenapa orang Israel jadi baik. Ya, orang-orang yang makan babi itu hatinya baik. Mengapa bisa baik, saudara? Karena dia nggak suka menghakimi orang lain. Kalau orang-orang yang nggak makan babi, gara-gara dia nggak makan babi, lalu dia memandang rendah orang yang makan babi, saudara.
Nah, dari situlah awalnya konflik, saudara. Jadi, Felix Xiao saya yakin dulunya anak baik di rumah. Ya, anak yang baik. Sekarang, saya yakin dia anak yang menyebalkan. Ya, brutal, saudara. Apalagi mau menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah. Ya kan? Anda kebayang enggak betapa ini orang pikirannya culas dan suka bohong sekarang, saudara. Ya, sejak nggak makan babi dia suka bohong, si Felix Xiao ini. Buktinya apa, saudara? Buktinya dia pelintir-pelintir sejarah, ya, terus dia pelintir-pelintir segala macam dipelintir-pelintir sama dia, saudara. Nah, ini ada bukti lagi, saudara ya. Oh, nanti lama ada ya, nanti aja dah. Tapi Anda bayangin ya, saudara, kalau ini adalah definisi hidup yang dirubah, ya. Nah, kalau ini adalah definisi hidup yang dirubah, kan, saudara. Nah, kita masukkan sini ya. Sekarang kita kembali ke ini. Bagaimana dengan Hani? Waktu Hani masih kafir, saudara ya, dia tidak menghalalkan darah orang lain. Begitu jadi mualaf, ya, maka darah Paul, darah Fadila, darah Saifuddin, ini dihalalkan semua, saudara. Dulunya dia tidak pernah menghalalkan darah orang lain, saudara. Ya, begitu dia jadi mualaf, darahnya Paul, Fadila, Saifuddin dihalalkan. Dulu Hani Kristianto waktu jadi kafir, dia tidak penuh kebencian. Hari ini, saudara, bahkan tidak pernah masukkan orang ke penjara. Ya, orang Kristen ya, orang Islam. Tapi begitu dia sekarang jadi Islam, wah, dia bernafsu, penjarakan semua yang berseberangan sama dia. Ya, bahkan Yudi Mulyana juga ya, termasuk Yudi Mulyana. Coba Anda bayangin ya. Apakah Hani Christian ini waktu kafir, sekarang Anda putuskan ya. Kalau sedekah, Hani itu waktu dari Kristen juga sedekah. Sekarang juga sedekah, jadi itu kebiasaan dari Kristen ya. Ya, kalau sedekah itu kebiasaan dari Kristen. Hani sudah sedekah, cuman sedekahnya pamrih dia. Sedekahnya buat apa? Buat mengkristenkan orang. Sama, Hani dari Islam, sekarang di Islam sedekahnya pamrih buat mengislamkan orang. Hani itu sedekahnya pamrih, saudara ya. Dulu waktu Kristen dia bersedekah buat mengkristenkan orang Islam. Ya, kan pengakuan dia sendiri. Nah, sekarang dia Islam, sedekahnya pamrih buat mengislamkan orang Kristen. Karena dia memang kebiasaan begitu, pamrih. Makanya begitu dia uangnya ditilep sama pendetanya, dia ngasih sedekah sama pendetanya, lalu pendetanya merasa dia dihianati pendetanya, maka akibatnya Hani kepahitan lalu jadi Islam. Ya marah. Karena apa? Karena pamrih, saudara. Nah, Hani waktu kafir, dia tidak menghalalkan darahnya orang lain. Sekarang semua orang dihalalkan darahnya sama Hani. Asal berseberangan dihalalkan darahnya. Dulu dia nggak pernah, saudara, penuh kebencian seperti sekarang. Sekarang setelah dia jadi mualaf, hati itu penuh kebencian loh. Anda lihat ya caranya dia marah-marah ya. Semua dibangsat-bangsatin. Mau dibunuh, saya bunuh kamu, saya bunuh kamu.
Pernah nggak Hani Christian mau bunuh? Yudi Mulyana ya saya bunuh kamu katanya si Hani Christian itu ya. Nah, lihat ya. Sekarang Anda pikir ya. Sekarang Anda pikir sama-sama. Lebih baik Hani jadi kafir apa lebih baik Hani jadi mualaf? Wah, saya nggak tahu ya Anda sesehat apa otak Anda. Saya nggak ngerti seberapa sehat otaknya Anda. Ya, ada di sini yang sehat otaknya? Silakan jawab di YouTube. Lebih baik jadi kafir lah. Gimana sih? Saya lebih suka Hani jadi kafir, saudara ya. Hatinya baik ya. Cuman sedekahnya harus dikoreksi ya, karena pamrih. Sedekahnya Hani itu pamrih, saudara ya, harus dikoreksi. Iya, lebih lebih baik jadi kafir ya. Coba orang Islam bisa jawab nggak orang Islam? Dikit-dikit hal-halnya. Hani dulu, oh ya, Hani dulu nggak suka ngerampas mayatnya orang orang ya orang lagi udah mau dikubur nggak suka ngerampas. Sekarang Hani suka ngerampas mayat ya. Sekarang Hani suka ngerampas mayat, saudara. Ya Allah, ada apa pokoknya mayatnya dirampas diambil. Mayat pun sama dia diislamkan, saudara. Mayat pun diislamkan sama Hani. Dulu nggak pernah waktu dia Kristen begitu sampai sebegitunya bencinya sama orang Kristen. Dulu Hani bilang benci sama orang Islam pun tidak sampai segitunya ya. Sekarang wah ngeri sekali ya Hani ya. Nah, coba yang Islam bisa jawab nggak? Lebih baik Hani yang jadi kafir apa Hani yang jadi mualaf? Apa yang Islam? Malah ketawa tali BH ini. Wah, kamu malah mentertawain saya. Aduh. Ya, rampas mayat ya. Iya, Hani kalau jadi kafir nggak bisa konten Agustan lagi. Aduh, coba saudara kebayang nggak mana yang Islam-Islam nih kok pada nggak berani nongol saya tanyain ini. Nggak ada yang berani saudara ya. Lebih baik mana Hani yang dulu atau yang sekarang saudara? Anda pikir sendiri ya. Ya Anda pikir sendiri ya. Anda bisa pikir sendiri.